Minggu 23 Juli 2023 merupakan minggu biasa ke-16 di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Pada ayat 37-43 ada penjelasan dari Yesus tentang perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang ditanam di ladang. Dikatakan bahwa ladang adalah dunia. Ini dapat dikatakan sebagai ruang hidup umat manusia. Benih gandum yang baik adalah anak-anak kerajaan dan penaburnya adalah anak manusia, yakni Yesus. Sementara ilalang ditaburkan iblis. Saat panen adalah akhir zaman. Bagaimana nasib umat manusia dinyatakan di sana. Baik mereka yang jahat maupun anak-anak kerajaan akan dipisahkan dan dikumpulkan. Yang jahat akan dibakar dalam api, sementara mereka yang baik akan menerima kemuliaan ilahi. Perumpamaan dan penjelasannya dari Yesus menunjukkan kepadaku tentang hidup manusiawi. Ini bukan hidup individual atau orang per orang, tetapi seluruh perjalanan sejarah umat manusia. Sejarah hidup umat manusia digambarkan sebagai seumur gandum, dimulai dengan penebaran benih baik hingga saatnya panen. Ladang yang menggambarkan dunia merupakan ruang hidup manusiawi. Anak-anak kerajaan yang digambarkan sebagai benih gandum yang baik menjalani perjalanan hidup manusiawinya bersama dengan orang-orang jahat yang digambarkan sebagai ilalang. Ini menunjukkan padaku bahwa sepanjang sejarah umat manusia selalu saja ada kejahatan. Akhir sejarah hidup umat manusia diwahyukan oleh Yesus. Dinyatakan oleh Yesus bahwa anak-anak kerajaan dan anak-anak si jahat akan dipisahkan. Anak-anak si jahat akan dilemparkan ke dalam dapur api. Itu berarti mereka akan dihancurkan sungguh. Sementara anak-anak kerajaan, yakni orang-orang benar, dikatakan oleh Yesus akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Aku tidak berpikir tentang kiamat atau akhir dari segala sesuatu. Kemuliaan atau kehancuran yang akan diperoleh hidup manusiawi tidaklah menunjukkan kiamat. Sekilas bagiku, pewahyuan Yesus mengungkap hasil dari sebuah perjalanan hidup, yakni perjalanan hidup manusiawi, bukan seluruh alam ciptaan. Itu berarti bahwa ada penglihatan besar atau menyeluruh, tidak sekadar parsial ataupun individual.
Tentu ini selaras dengan pemikiran umat manusia, baik disadari maupun tidak disadari, tentang kelangsungan hidup manusiawi. Pembicaraan global tentang climate change dan pertemuannya dengan pewahyuan Yesus itu mendapatkan tempatnya pada bagaimana umat manusia dalam kebersamaannya menggapai kemuliaan ilahi. Tidak ada kutemukan suatu kelompok atau negara yang memang bertujuan menghancurkan diri sendiri ataupun seluruh umat manusia dalam berbagai kebijaksanaan yang diambil pemerintahannya. Semua, meski tampak mementingkan negara atau kelompoknya, tentulah menghendaki keberlanjutan dan kesejahteraan. Inilah kiranya benih gandum yang baik yang ditebarkan anak manusia yang terus tumbuh di tengah himpitan ilalang. Oleh karena itu, pewahyuan Yesus tentang akhir hidup manusiawi itu seharusnya menyadarkan seluruh umat manusia untuk meningkatkan kualitas pribadi seluruh umat manusia. Teknologi yang dikembangkan seharusnya semakin menyempurnakan hidup manusiawi, bukan malah bikin ribet atau bahkan merusak penyempurnaan hidup manusiawi. Pengurangan emisi gas beracun dengan penggunaan mobil baterai seharusnya tidak membawa serta kehancuran lingkungan hidup dengan penambangan nikel yang membabi buta. Demikian pula penting untuk disadari bagaimana benih gandum yang baik pada akhirnya memberikan hasil berlimpah dengan mengalokasikan dana pendidikan dan kesehatan lebih besar daripada kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi besar dapat dicapai dan dipertahankan tatkala tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat merosot. Maka, pewahyuan Yesus itu memberikan arahan bagi perjalanan seluruh bangsa di dunia. Berbagai kebijakan negara-negara ataupun kesepakatan global seharusnya tidak membawa kepada kehancuran hidup umat manusia, tetapi semakin meningkatkan kualitas hidup menuju kesempurnaannya di dalam kerajaan Bapa. Satu hal penting dalam perumpamaan Yesus adalah pembedaan antara benih gandum dan ilalang. Dalam pertumbuhannya, keduanya tidak mudah dibedakan. Mirip, hampir sama, kembar. Yesus mau mengajarkan bahwa Allah menaburkan benih gandum yang baik. Jika ada ilalang di antara pertumbuhan gandum, itu berarti perbuatan si jahat yang menaburkan benih tidak baik. Memang Yesus tidak menjelaskan bahwa antara gandum dan ilalang tidak mudah untuk membedakannya. Namun pendengarnya yang tentunya para petani gandum tentulah tahu bagaimana membedakan antara keduanya. Bagaimana dengan manusia sekarang yang jauh dari pertanian gandum? Gambaran yang dipakai dalam perumpamaan Yesus tentunya dapat diubah, disesuaikan dengan pendengarnya. Gambaran orang kembar baik identik ataupun tidak dapat digunakan. Yang terpenting daripadanya adalah pesan yang mau disampaikan. Dalam perumpamaan gandum dan ilalang, Yesus menegaskan kemiripan hidup antara yang baik dan yang jahat. Keduanya sulit untuk dibedakan, meski pada akhirnya dapat dilihat betapa kontras antara keduanya. Selama 2 dekade terakhir, tentunya tidak asing penjahat berdasi. Mereka terasa sungguh sangat jahat, lebih jahat dibandingkan maling ayam di kampung-kampung. Mereka adalah para koruptor yang pastilah memiliki kuasa atau jabatan sosial yang memadai. Mereka tidak hanya maling ayam, mereka adalah maling uang rakyat
yang dikumpulkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Apakah mudah membedakan pejabat yang bersih dan pejabat yang korup? Sama seperti gandum dan ilalang, kedua pejabat itu tidak mudah dibedakan. Hanya pada akhirnya akan tampak seorang pejabat itu korup atau tidak dari perilaku mereka yang berlebihan. Mereka dengan gaya hidup mewah tentu akan mengundang kecurigaan, mengingat gaji pejabat sudah ditentukan dan diketahui umum. Fokus pada jaminan Yesus yang menjadi pegangan hidupku. Tentu ini juga menjadi pegangan hidup umat beriman. Sebagaimana benih gandum yang baik, hidupku pun pada dasarnya baik adanya. Segala potensi hidup yang baik ada padaku. Ladang untuk bertumbuh subur adanya. Aku hanya perlu menitik beratkan perhatian pada pengembangan potensi hidupku itu. Bahwa ada ilalang-ilalang di sekelilingku tidak dapat kupungkiri. Namun ilalang-ilalang itu sebagaimana gambaran dari Yesus aku biarkan tumbuh. Toh akhirnya mereka akan dibakar habis. Pengembangan segala potensi diri bertujuan agar memberikan hasil berlimpah bagi Allah. Nilai guna hidupku di hadapan Allah ada pada aktualisasi potensi hidup. Berguna bagi Allah sama artinya berguna bagi umat manusia. Menyenangkan hati Allah menunjuk pada kebahagiaan umat manusia. Disinilah arti hidupku yang sebenarnya. Bagaimana dengan umat beriman? Potensi besar dari benih gandum umat beriman adalah mengasihi musuh. Kemampuan untuk mengasihi melampaui kebanyakan orang melekat pada diri umat beriman. Mendoakan pertobatan dan kebaikan bagi para musuh seharusnya semakin aktual dalam hidup umat beriman. Bisa dibilang inilah kesatria benih gandum hidup umat beriman. Jaminan Yesus sebagaimana dalam perumpamaan akhir dari gandum dan ilalang menjadi dasar dan melingkupi segala usaha pengembangan potensi kasih ini. Umat beriman tidak perlu khawatir akan kegagalan aktualisasi potensi kasih. Tidak perlu berpikir untuk mendoakan yang baik bagi mereka yang telah menyakiti, sedang dan akan mengancam. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, doakan saja. Fokus saja pada aktualisasi potensi. Yang terakhir dari permenunganku adalah mengembangkan perumpamaan Yesus dalam hidup rohani pribadi. Ladang mengungkapkan ruang batin pribadi, di mana seseorang menemukan dirinya sendiri di hadapan Allah. Benih gandum yang baik merupakan gambaran kehadiran Allah yang terus melimpahkan kedamaian batin. Ilalang mengungkapkan cacat-cacat diri di hadapan Allah yang terus berkembang dan berusaha mengendalikan hidup seorang pribadi. Cacat-cacat diri ini menggerogoti hidup pribadi untuk berkembang dalam kasih ilahi. Tak dapat aku pungkiri bahwa gandum dan ilalang tumbuh bersama di ruang batinku. Dalam setiap refleksi, dorongan kuat untuk memandang cahaya ilahi yang menyejukkan sering diganduli dengan cacat celah masa lalu. Memang perbuatan si jahatlah yang senantiasa mengingatkan dan menampilkan kembali dosa dan keberdosaan masa lalu.
Masa lalu yang diliputi dosa membuat rasa malu pada diri sendiri di hadapan Allah. Perbuatan jahatlah yang biasa membawaku untuk berjalan sambil memandang ke belakang. Ini seringkali menghambat diriku untuk maju. Keberanian dan kemauan hidup bersama dengan ilalang-ilalang menjadi tantangan tersendiri. Tidak penting apakah orang lain mengetahui cacat celah hidupku atau tidak. Yang terpenting, aku malu atau tidak terhadap diriku sendiri yang diwarnai cacat celah. Aku tidak mau terbelenggu oleh masa lalu yang memalukan itu. Energi besar dalam hidup harus aku gunakan untuk mengurusi gandum yang tumbuh di ladang batinku. Akhir dari cerita ilalang memberikan optimisme dalam hidupku. Pembakaran ilalang tidak hanya terjadi pada akhir ruang batinku. Terasa dalam perjalanan hidupku, ilalang itu sering dibakar dan lenyap dalam ruang batinku. Ini tidak berarti bahwa cacat celah sebagai sebuah ingatan perjalanan telah hilang. Peristiwa masa lalu yang menyakitkan dan memalukan diri sendiri sudah tidak membebani hidup. Semuanya tinggal kenangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Merupakan anugerah ilahi sekaligus usaha pribadi dalam mengolah ilalang menjadi pupuk yang menyuburkan gandum. Pengolahan diri inilah yang bagiku penting dalam aktualisasi benih gandum yang ditaburkan di dalam ruang batin. Rahmat kasih ilahi yang begitu kuat tentu akan membersihkan jiwa dari beban yang memberatkan. Rahmat kasih ilahi inilah yang pada akhirnya terpancar keluar bagaikan mentari yang menyejukkan. Amin.